nafas yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Dan kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami mau rindu memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah jemaat Tuhan Engkau berkati Bapa. Kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan lawatan-Mu yang dahsyat bagi kami Bapa. Dan kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan. Engkau sertai Bapa. Engkau tibakan di tempat ini dengan selamat. Sehingga kami boleh sama-sama mengagungkan nama-Mu yang besar. Terima kasih Yesus. Biarlah kami senantiasa mencari wajah-Mu. Kami mencari hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari jemaat Tuhan kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dari kami panggil nama-Mu. Terdengar jawab-Mu, terdengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Katakan sungguh indah Kau Tuhan. Engkau penuh kasih dan sayang, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang sungguh indah Kau, menara perlindungan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang Mari lebih lagi dengan segenap hati kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan, ku cari wajah-Mu, ku cari wajah. Kami temukan kasih-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dari. Kami mau senantiasa memanggil nama-Mu. Ku panggil nama-Mu. Jawab-Mu, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hati. Mari sama-sama katakan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Tempat penghiburan bagi setiap hati yang terbuka. Sungguh indah Kau Tuhan. Sebab Kau menara perlindungan kami, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri lebih lagi, katakan sungguh indah Kau Tuhan. Haleluya, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan.
Engkau tempat penghiburan bagi hati kami yang terluka. Haleluya. Bagi setiap hati yang sungguh indah namamu. sungguh indah Kau Tuhan. Lebih lagi berikannya bagi Tuhan. Amin. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang mampu. Sumber kekuatan, Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang mari naikkan suaramu, berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Kau sumber kekuatan bagi kami yang berlindung padamu Tuhan. Kau sumber jawaban Bapa. Kau tempat penghiburan buat hati kami yang terluka. Kami datang padamu. Mari jemaat Tuhan sama-sama sembah Dia. Angkat suaramu di hadapan Tuhan. Jangan seorang pun berdiam diri. Naikkan penyembahan bagi Dia. Haleluya. Terima kasih. Inilah kami di hadapan hadirat-Mu. Engkau sambut kami Tuhan. Engkau sambut kami dengan kuasa-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan. Engkau urapi kami Bapa. Penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Sehingga penyembahan kami tidak sia-sia hari ini Tuhan. Tapi kami boleh merasakan lawatan-Mu yang dahsyat yang terjadi di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau jamah hati kami. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan sama-sama sembah Dia. Sembah Dia. Kami bersyukur sebab tiada Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau begitu baik, teramat baik bagi kami Tuhan. Engkau begitu besar, teramat besar dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami boleh menyembah Engkau, kami boleh ada dalam hadirat-Mu semua karena Engkau Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau jamah kami Tuhan. Engkau rapi kami dengan hadir-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama bagi nama Tuhan, bagi nama Tuhan kemuliaan,
berjaya, namamu berkuasa, berkuasa diam dalam hadirat, sebab Engkau tetap Tuhan, Engkau tetap Tuhan, ditinggikan di atas segala. Gereja ini penuh kemuliaan-Mu, gereja ini dipenuhi nama. Lebih lagi, jemaat Tuhan angkat suaramu bagi nama Tuhan, kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gereja ini dipenuhi, hati ini tempat ini dipenuhi. Gereja ini dipenuhi nama Tuhan. Berikan sorak-sorai, berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Dan biarlah penyembahan kami boleh menjadi penyembahan yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau lebih lagi bersuka cita, bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Yang siap tuh untuk memuji nama Tuhan, jemaat Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Sekali lagi saya sapa shalom. Ada sukacita surgawi hari ini, amin. Amin. Haleluya, sebab Allah kita besar. Dia sungguh besar dalam hidup kita. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Mari sama-sama kita katakan. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Haleluya. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah. Lebih lagi angkat suaramu katakan. Kita besar, Dia sungguh amat besar. Haleluya. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah. Angkat tanganmu katakan. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia. marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya. Besarkan Kita mau lebih lagi bersuka cita bagi Tuhan, amin. Katakan Dia besar, Dia sungguh amat besar dalam hidup kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, Allah kita besar, Dia sungguh. haleluya. Dia memiliki kuasa besar, sebab Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. ku miliki Allah yang besar. Dialah. Angkat tanganmu di atas, katakan. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar.
sembah Dia. Oh haleluya, besar. Kita mau besarkan nama Tuhan, amin. Sama-sama katakan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Sebab kemurahannya besar, kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas, aku tak dapat balas, betapa besar kasih-Nya. Oh besarkanlah, lebih lagi katakan besarkan nama Tuhan, haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas, betapa besar kasih-Nya. Oh, coba tangannya di atas, katakan Tuhan yang ajaib. Lambaikan tangan saudara. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang penolong hidupku. Haleluya. Hey, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus. Tuhan yang ajaib, amin. Hey, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh, jiwaku ditebus oleh Kristus. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Masih ada sukacita, amin. Amin. Sekali lagi masih ada sukacita, amin. Amin. Yang bersukacita, kita mau lebih lagi dikatakan bahwa rohnya tercurah mengurapi kita semua, amin. Haleluya. Kita mau lebih lagi bersukacita bagi Tuhan kita. Sama-sama katakan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan-Nya yang ajaib memulihkan. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah bagi gereja-Nya, membangkitkan umat. Sebab hari ini harinya siapa? Harinya Tuhan, amin. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan dengan sukaria, katakan. Belenggu dosa tak dipatahkan. Mari bersorak, mari sama-sama teriakan. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umat-Nya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umat-Nya, nyata kuasa-Nya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan-Nya yang ajaib memulihkan. Roh Kudus tercurah bagi gereja-Nya. Haleluya. Bagi gereja-Nya, membangkitkan umat pilihan-Nya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan. Lebih lagi dengan semangat katakan. Belenggu dosa tak dipatahkan. Mari bersorak, jemaat Efatah, mari sama-sama angkat tanganmu. Anggur baru tercurah, penuhi umat-Nya dengan sukacita. Minyak baru tercurah,
semuanya. Tangan kita boleh di atas. Katakan anggur baru. Anggur baru tercurah. Haleluya. Memenuhi umatnya dengan sukacita. Haleluya. Minyak baru tercurah. Urapi umatnya. Nyata. Lebih lagi dengan sorak-sorai katakan. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Semuanya bersuka cita jemaat Tuhan, amin. Sebelum duduk boleh kasih tos kiri kanannya, katakan kamu luar biasa hari ini. Haleluya. Kita bersyukur ya. Kita boleh sama-sama bersorak-sorai. Semua karena Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya kita siapkan untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Sebelum itu mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pujian yang indah kami naikkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Sorak-sorai yang mulia kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan sama-sama memberikan yang terbaik. Engkau memberkati yang memberi maupun tidak memberi. Berkat yang sama Engkau curahkan atas kehidupan kami semua Tuhan. Dan biarlah apapun yang kami berikan, ini boleh menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami siapkan hati kami dan kami memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Sambil memberikan kita akan sama-sama menyaksikan Fata News. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Erni. Saya Leli, inilah Fata News Minggu ini. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk menghadiri ibadah raya pertama pada hari Minggu pukul 10 pagi waktu Sydney atau pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Dan ibadah raya kedua pukul 10 waktu Indonesia Barat atau jam 1 siang waktu Sydney. Kami juga mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti doa malam pada setiap hari Senin dan Rabu pada jam 8.30 malam waktu Sydney atau jam 5.30 sore waktu Indonesia Barat. Untuk menambah wawasan kita akan firman Tuhan, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti pengajaran Bible Study yang diadakan setiap hari Jumat pukul 5.30 sore waktu Indonesia Barat atau 8.30 waktu Sydney. Shalom, kami mengundang sobat-sobat muda untuk mengikuti Youth Community setiap hari Jumat pada minggu pertama dan minggu ketiga pukul 7.30 malam waktu Indonesia Barat. Dan kami akan menawarkan reward-reward yang menarik bagi teman-teman yang telah aktif dalam kegiatan Fata Youth. So, see ya! Halo adik-adik semua, jangan lupa ya untuk mengikuti Kids Ministry setiap hari Selasa pada pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik yang ingin belajar bahasa Inggris, GBI Fata juga mengadakan English lesson gratis yang diajarkan setiap hari Minggu pada jam 8 malam waktu Sydney atau jam 5 sore waktu Indonesia Barat. I'll see you there. Untuk informasi selanjutnya, silakan hubungi nomor yang tertera berikut ini. Demikianlah Fata News minggu ini.
Saya Leli. Saya Silvi. Saya Erni. Pamit undur diri. Selamat beribadah. Tuhan Yesus Memberkati. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis bagi kehidupan kami. Terima kasih jika kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah mengadakan hari ini, di hari Minggu ini Tuhan, agar kami bisa beribadah, berkumpul bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang kami menyatukan hati kami, menaikkan segala pokok-pokok doa kami. Kami berdoa Tuhan buat gereja Efata, baik yang ada di Sydney maupun di Indonesia. Kami serahkan gereja ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami, senior pastor kami, ada Pastor Jimmy, Pastor Neni dan anaknya Rafael, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memberkati keluarga ini menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan banyak jiwa yang bertobat melalui mereka Tuhan. Berikan juga ketekunan, kesabaran Bapak kepada Pastor Jimmy, Pastor Neni dalam menggembalakan setiap domba-domba yang ada di gereja Efata. Kami juga berdoa juga Tuhan untuk Pastor Yuli dan Pastor Hadi, kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati Pastor Yuli, Pastor Hadi beserta anak-anak mereka. Tuhan, ada Elon dan Zion Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati keluarga ini, Tuhan memberkati Tuhan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan. Dan kami juga berdoa buat Pastor Silvi dan Pastor Teki yang ada di Tangerang. Kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu, hikmat daripada Tuhan turun ke atas mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa juga untuk setiap jemaat Efata Malang, baik yang dalam pergumulan Tuhan dari kesehatan Bapak, kiranya yang sakit Engkau sembuhkan, yang dalam pergumulan Engkau kuatkan, bahkan mereka yang dalam permasalahan ekonomi Tuhan Engkau yang menolong. Kami percaya Bapak Engkau tidak akan pernah meninggalkan anak-anak Tuhan, mereka yang sedang berjuang Tuhan Engkau akan membantu mereka Bapak. Kami percaya mujizat Tuhan terjadi bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk setiap jadwal-jadwal ibadah yang ada di Efata, baik ibadah raya Tuhan, doa malam, Kids Ministry, Youth Tuhan, dan Bible Study, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, setiap jadwal rohani yang kami adakan setiap minggu Tuhan, biarlah membuat kami semakin berkualitas rohaninya Bapa, membangkitkan semangat kami untuk semakin cinta dengan Tuhan dan semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sebentar lagi ada pergantian pemimpin Tuhan, biarlah pemimpin yang masih bertugas hingga saat ini Bapak Engkau memberikan kebijaksanaan Tuhan agar mereka bisa menyelesaikan tugas mereka dengan baik. Kami berdoa juga Tuhan akan dengan pemimpin yang baru, Tuhan juga memberkati Bapak agar di masa kepemimpinannya nanti Indonesia semakin hari semakin lebih baik. Kami juga berdoa untuk Australia Bapak, kami serahkan bangsa Australia ke dalam tangan-Mu, bangsa kepunyaan-Mu Tuhan, biarlah pemulihan terjadi bagi bangsa Australia Bapak, bahkan banyak jiwa-jiwa yang bertobat. Terima kasih Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk GB Efata Malang di tempat ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, biarlah Tuhan Engkau memberkati Bapak, tidak ada satupun yang luput dari pandangan-Mu Tuhan. Kami berdoa Bapak untuk setiap pelayan Tuhan juga yang ada di tempat ini, Tuhan memberkati setiap jerih payah mereka Bapak, Tuhan memberkati apa yang telah mereka korbankan Tuhan, Tuhan juga memberkati, berikan mereka kesabaran, ketekunan dalam melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah perlindungan juga terjadi bagi gereja ini ya Bapak. Kami juga berdoa untuk jiwa-jiwa baru. Tuhan Engkau melihat kursi-kursi kosong Tuhan, biarlah Tuhan yang mendatangkan jiwa-jiwa baru bagi gereja ini, agar gereja ini penuh dengan kemuliaan Tuhan, agar gereja penuh dengan puji-pujian dan penyembahan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, sekali lagi kami serahkan ibadah kami yang sebentar lagi yang akan kami lanjutkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara semuanya, mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang berbicara atas kehidupan kita dan kita boleh menerima firman itu. Dan bukan hanya saja kita dengarkan, tapi kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita naikkan pujian di hadapan Tuhan.
segala hal. Janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Mari kita renungkan setiap kalimat dalam pujian ini. Dan kita mau sungguh-sungguh lebih lagi. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita sama-sama katakan. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah, tuh meskipun 1000, saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Ada pelangi di setiap badai, dan ada tawa di setiap air mata. Ada berkat di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah. Untuk menyambut firman Tuhan, saya undang jemaat Tuhan bersama-sama kita bangkit berdiri. Katakan, meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah, Tuhan. Sekali lagi katakan, meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Selanjutnya kami serahkan kepada Pastor Yuli. Di Mazmur 39 ayat 13a ya. Di sini firman Tuhan yang bunyinya berkata, dengarkanlah doaku ya Tuhan,
dan berilah telinga kepada teriakanku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku. Jadi ya Bapak Ibu sekalian, pada akhir hari ini ya kita mungkin beberapa dari kita bisa melihat banyak orang Kristen di luar sana ya, yang kehidupan rohaninya mungkin tuh naik turun gitu ya, kayak yoyo. Mungkin juga ada beberapa di antara orang-orang kita tahu, orang-orang Kristen yang kita tahu, mungkin rohaninya malah turun ya, bukannya naik. Mereka juga mungkin merasa malas-malesan gitu ya, atau juga nggak ada semangat lagi untuk mengejar perkara-perkara rohani. Jadi apa yang mereka lakukan itu tuh mungkin orang-orang terdekat kita yang mereka lakukan, ibadah aja tuh dilakukan tuh semau-mau kita gitu lah ya. Ya kayak mereka mungkin nggak mau males ke gereja, mereka cuma ibadah online, ya cuma dengerin aja YouTube tanpa interaksi dengan sesama teman-teman seiman kita ya. Dan juga mungkin juga kalau mereka ibadah online pun melalui Zoom, mereka kayak malas-malesan gitu. Mereka cuma datang lewat Zoom, tapi juga ya pakai mungkin baru bangun tidur gitu ya, pakai baju piyama atau mungkin kalau nggak ganti dong atasannya ya, celananya mungkin masih pakai celana pendek, celana piyama. Kan di Zoom kan nggak kelihatan ya Bapak Ibu ya, kayak sekarang kan saya bisa ngeliat tuh yang jemaat Malang tuh semua udah pada dandan yang rapi, dandan yang ibu-ibu udah pada cantik-cantik semua ya, bapak-bapak juga pada rapi semua. Kalau yang di Zoom kan kadang-kadang kita nggak kelihatan apa yang mereka kerjakan atau mereka lakukan, apalagi kalau yang lagi pada tutup kamera gitu ya, mungkin lagi sambil multitasking kali ya, mungkin lagi sambil tidur atau lagi sambil ngapain ya, sambil makan ya. Enggak, saya nggak nyindir yang lagi tutup kamera kok, ya nggak apa-apa. Dan juga kalau misalnya lagi hujan gitu, mereka nggak mau datang ya tidur aja di rumah ya. Kalau lagi pelayanan pun juga ya tergantung mood lah ya. Mungkin yang lagi asyir gitu, lagi bete gitu ya. Aduh males banget nih, nggak niat nih. Ya nyalamin orang gitu, nggak dilakukan dengan sukacita, nggak dengan senyum, dengan kayak jutek orang jemaat yang datang pun juga bisa tahu ya, auranya tuh bisa transfer gitu. Jadi kalau misalnya kita melakukan pelayanan atau melakukan ibadah, kita harus melakukan dengan sukacita ya Bapak Ibu semuanya. Jadi kenapa ya, kenapa kita bisa melihat banyak orang Kristen tuh pada malas-malesan gitu, kenapa? Karena setelah kita kita cek, ternyata di antara mereka tuh masih mungkin merasakan rasa kecewa. Kenapa kecewa? Ya karena mereka udah doa gitu sudah sekian lama, tapi doanya tuh nggak dijawab-jawab. Jadi mungkin mereka sudah berdoa, sudah bukannya cuma berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, mungkin juga sudah bertahun-tahun gitu ya. Berdoa dengan hal yang sama, tapi masih belum memperoleh jawaban. Jadi seringkali ya Bapak Ibu semua, kita tuh berpikir bahwa doa itu semata-mata adalah tentang permintaan kita kepada Tuhan. Atau sarana kita meminta kepada Tuhan. Yang kita tuh maunya tuh, kalau kita doa tuh harus instan, harus langsung dijawab sama Tuhan. Jadi awal-awalnya mungkin kita tuh doa dengan tekun gitu ya, karena kita menginginkan sesuatu dari Tuhan, tetapi karena belum ada jawaban, jadi kita semua tuh berubah sikap. Dan juga gak berdoa lagi secara intensif. Jadi akhirnya tuh kita benar-benar berhenti berdoa. Jadi ingat ya Bapak Ibu semuanya, doa tuh sebenarnya tuh bukan cuma sekedar kita berbicara dan menyampaikan keinginan kepada Tuhan. Tetapi juga kita harus mendengarkan apa yang Tuhan mau dan juga apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Jadi pada saat kita mengandalkan anugerah Tuhan, tidak hanya untuk jawaban dari permohonan kita, tetapi juga kita harus yang menjalankan prosesnya. Itu ada prosesnya ya Bapak Ibu semuanya ya. Ada prosesnya kalau kita tuh selalu datang kepada Tuhan melalui doa. Dan juga kita harus mempercayai hikmat dan juga kepedulian Tuhan kepada kita. Jadi Bapak Ibu semua, arti dari jangan jemu berdoa. Yang pertama tuh apa arti jangan jemu berdoa ya? Jangan jemu
Berdoa tuh kita berarti harus tekun dan konsisten dalam doa. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian kalau misalnya kita menerapkan dari kehidupan sehari-hari kita ya, jangan jemu. Misalnya kita melakukan hal yang sama atau kita di antara keluarga kita gitu ya, yang terdekat lah. Misalnya suami ibu-ibu sekalian ya atau istri dari bapak atau anak-anak sekalian melakukan hal yang sama yang membikin jengkel. Misalnya ibu-ibu nih yang punya suami ya, di rumah tuh suami tuh nggak membantu pekerjaan rumah tangga atau mungkin kalau udah pulang gitu ya baju dilempar aja gitu ya, udah makan taruh aja gitu di meja nggak dibersihin nggak dicuci. Tuh bapak yang punya istri gitu ya kalau udah pulang istrinya masih tidur siang udah jam 10 pagi gitu masih tidur belum mengerjakan pekerjaan rumah belum beres-beres belum nyapu. Nah gimana perasaan kalian gitu kalau itu dilakukan setiap hari? Kesel kan, bosan kan, maksudnya kita udah melakukan yang terbaik di dalam rumah tangga, rumah keluarga kita, tetapi kenapa pasangan kita gitu? Jadi kalau tekun dan konsisten dalam doa ya, jadi kita tuh harus jangan jemu-jemu dan juga jangan bosan. Kita tuh harus terus berdoa dengan tekun dan juga penuh semangat dan konsisten tanpa menyerah. Jadi harus terus menerus dan juga nggak boleh merasa bosan atau lelah. Firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 itu yang bunyi firman Tuhan berkata tetaplah berdoa. Di situ dibilang kita harus berdoa tanpa henti ya Bapak Ibu semuanya. Kita juga bisa melihat firman Tuhan tentang perumpamaan seorang janda. Mungkin ya, ibu-ibu atau bapak sekalian udah ada yang tahu cerita ini di dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 8 yang perumpamaan tentang janda yang gigih untuk memohon keadilan. Jadi janda itu tahu ya kalau hakim ini tuh seorang yang tidak takut pada Tuhan dan juga tidak menghormati seorang pun. Tapi janda ini tuh nggak bosan-bosan gitu ya, nggak jemu-jemu. Terus menerus doa, setiap pagi tuh dia bangun, terus dia juga ke sono gitu, ke menghadap hakimnya, membawa permohonannya, sampai akhirnya kan hakimnya itu karena melihat ini janda yang tanpa jemu, dia juga pasti akan mempertimbangkan ya permohonan kita. Jadi kalau kita menyadari ya, kalau waktu Tuhan itu bukan waktu kita tuh harus berdoa. Berdoa jangan bosan dan juga jangan jemu. Sampai kita melihat kalau Tuhan itu bekerja dan juga menyatakan kuasanya. Jadi kalau kita terus berdoa dengan tekun dan juga dengan jangan jemu-jemu, kita pasti doa kita tuh mendatangkan kuasa mujizat ya Bapak Ibu semuanya ya. Artinya kalau kita berdoa dan belum terkabul, kalau misalnya Tuhan lihat tuh kalian tetap tekun dan setia, maka bisa melihat mujizat Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita semua. Jadi saya kasih contoh aja ya, ini contoh aja ya, jangan ada yang marah atau tersinggung. Misalnya Charles gitu ya saya ambilnya Charles. Charles doa gitu. Kan Charles lagi belajar bahasa Inggris nih. Ya, jadi Bapak Ibu semua kalau ada yang mau belajar Inggris ya, mulai start minggu depan, setiap hari Minggu jam 8 Sydney. Atau jam 5 Indonesia kayaknya, waktu Indonesia. Ya misalnya Charles gitu ya, Charles nih doa gitu. Tuhan saya sedang belajar bahasa Inggris gini. Saya mau Tuhan tolong bawa saya ke Australia misalnya gitu ya. Begitu Charles udah doa gini, misalnya dia udah doa setahun ya anggapnya udah setahun gitu ya, 2 tahun. Inggrisnya udah makin mahir, udah makin jago. Udah melebihi ibu-ibu semuanya gitu yang ada di Malang. Ya, misalnya ibu-ibu ya jangan marah ya, Ibu Mei, Ibu Seger jangan marah ya, saya cuma misalnya ya. Udah gitu Charles doa, Ibu Mei juga misalnya ya, Ibu Mei juga doa yang sama, Sherin juga doa yang sama gitu ya. Tapi karena Charles udah doa setahun gitu, gak dijawab. Begitu Ibu Mei juga doa, Sherin juga doa. Tapi mereka berdoanya tuh lebih tekun gitu ya, lebih giat, lebih berapi-api. Dan pada suatu ketika itu mujizat
Tuhan mendengar doa-doa mereka. Tetapi karena Charles sudah stop doa, jadi tuh Tuhan lihat, ya Charles sudah stop doa, ya udahlah saya nggak bakal menjawab doanya lah. Malah Tuhan menjawab doanya Sherin sama doanya Ibu Mei. Jadi tiba-tiba Sherin sama Ibu Mei mendapat undangan gitu, iya datang gitu, ya mari kita datang boleh berangkat ke Australia. Nah Charles mendengar itu gimana tuh? Jadi kesel kan? Jadi sedih gitu ya, jadi sedih. Aduh saya sudah berdoa gini, apa salah saya? Ayo, kenapa? Karena Charles stop berdoa. Karena Charles nggak tekun lagi berdoa. Jadi makanya Tuhan pikir, ya daripada saya menjawab doa Charles, yang doanya sama dengan Ibu Mei dengan Sherin, tapi karena Ibu Mei mau Sherin lebih tekun, ya saya menjawab doa mereka. Jadi doa Charles tidak didengar gitu ya. Ini contoh aja ya Charles, jangan marah ya. Jadi alasan mengapa jangan jemu berdoa itu penting ya Bapak Ibu semuanya. Ada 3 poin yang mau saya sampaikan pada pagi hari atau siang hari ini. Yang pertama itu adalah doa itu adalah sarana komunikasi dengan Tuhan. Dan juga tuh bisa memperkuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi lebih intim. Jadi apa maksudnya? Doa itu adalah cara kita komunikasi langsung dengan Tuhan. Ya Bapak Ibu semuanya ya. Kita bisa melihat di Filipi 4 ayat 6. Firman Tuhan yang bunyinya, janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi maksudnya dari Filipi 4 ayat 6 ini, kita tuh harus berdoa dalam segala hal dengan ucapan syukur. Jadi tuh kita tuh jangan cuma doa tuh karena kita mau minta sesuatu ya. Jangan. Doa itu kita juga doa kepada Bapa kita yang berada di surga ya. Jadi kalau misalnya kita lagi sedih gitu, lagi down, atau misalnya kita lagi happy. Misalnya Priti gitu ya. Priti tiba-tiba mendapat telepon. Oh lagi ujian gitu. Dapat telepon, wah ujian saya nilainya bagus gitu. Mendapatkan yang the top, the best di kelasnya. Nah jadi itu salah satu itu juga bisa berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur, berterima kasih gitu kepada Tuhan ya. Jadi cuma jangan karena ya lagi down gitu, lagi sedih gitu ya, Charles doa, Tuhan saya mau minta ini, minta ini. Jadi doa tuh juga bukannya cuma sarana untuk meminta, tetapi kita juga harus berdoa dalam segala situasi. Kita harus berdoa untuk mengucap syukur gitu ya kepada Tuhan ya. Makanya itu di sini bilang doa itu sarana komunikasi dengan Tuhan dan juga bisa memperkuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi lebih intim. Dan kita juga bisa melihat cerita tentang doa Nuh yang diterima oleh Tuhan ya saat air bah dalam Kejadian 8 ayat 20 sampai 22. Dan doa itu yang tekun itu ya bisa memperkuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi lebih dekat dengan intim. Maksudnya tuh Tuhan tuh akan menjagai dan melindungi orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Di dalam Yakobus 4 ayat 8 juga bunyi yang mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu hai orang-orang berdosa dan sucikanlah hatimu hai kamu yang mendua hati. Jadi kita harus dekat kepada Tuhan, maka Dia juga akan mendekat kepada kamu. Dan juga di dalam Markus 1 ayat 35. Di situ kita bisa melihat ya, kalau Tuhan aja ya, Tuhan Yesus gitu ya, pagi-pagi hari itu masih gelap itu Dia bangun kan, berdoa kan. Dan juga pergi keluar. Tuhan tuh Dia dengan tekun. Tuhan Yesus aja dia tekun gitu ya berdoa. Apalagi kita gitu manusia biasa. Dan poin yang kedua itu doa mengubah situasi dan hati. Dan juga dari kekuatan dan itu juga ada doa itu bisa kita lihat itu ada efektifnya ya. Jadi doa yang tekun dan tanpa bosan tuh memiliki kekuatan
dan juga membuka jalan bagi Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita. Kita bisa lihat di Yakobus 5 ayat 16 yang firman Tuhan yang bunyinya, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan itu sangat besar kuasanya. Jadi doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Dan kita juga bisa melihat ada kisah cerita tentang Paulus dan Silas. Di dalam kisah para rasul 16 ayat 25 sampai 26. Paulus dan Silas yang berdoa dan menyanyikan puji-pujian di penjara. Ya, semua banyak orang-orang yang di penjara juga mendengarkannya dan melihatnya. Dan mereka tuh karena doa terus-terusan dengan ketekunan, mereka tuh malah mengalami pembebasan dari penjara ya. Dan juga di dalam kisah para rasul 20 ayat 9 sampai 12 yang kita juga bisa melihat, bisa membaca ya tentang doa Paulus untuk pengobatan suatu anak muda ya. Suatu anak muda yang bernama Eutikus. Dia tuh duduk di jendela, tapi karena Paulus tuh terlalu lama berbicara, jadi tuh pemuda tuh jatuh gitu di lantai 3. Udah gitu dia jatuh mati. Tetapi Paulus berdoa, bilang enggak, anak muda ini belum mati, masih hidup. Jadi kalau kita berdoa gitu ya, secara spesifik, kita tuh harus doa secara spesifik. Kita mau Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan dan juga terbuka untuk menyatakan keinginannya kita kepadanya. Kita sebagai anak Tuhan tuh merasa bebas, harus merasa bebas ya. Kita merasa harus bebas untuk datang kepada Bapa kita. Bapa kita tuh benar-benar sayang kepada kita ya sebagai anak-anaknya. Jadi kita harus bisa meminta bahkan hal-hal yang tidak penting sekalipun. Jadi harapan satu-satunya untuk memperoleh apa yang mereka inginkan hanyalah meminta. Dan kita harus meminta secara spesifik. Ya. Jadi saya kasih contoh ya. Kan saya udah pernah cerita ya, kalau saya ini kan bekerja di corporate ya. Di corporate saya kerja di salah satu bank nih yang terbesar itu di Australia, salah satu the four big bank. Bulan ini kamu punya HP. Sorry. Jadi bulan ini ya, itu kan bulan Juni ya, itu bulan yang paling sibuk-sibuknya. Apalagi 30 Juni, itu kerjaan udah banyak banget ya. Jadi ada dua kejadian, bukan kejadian lah, dua situasi ya di dalam pekerjaan saya. Saya ini kan dealingnya sih sama corporate client. Jadi bukan cuma kayak bapak ibu sekalian, saya dealing itu sama corporate sama institutional client, udah besar-besar. Kita tuh dealing, kita harus settle, ada 2 deals, yang satu tuh harus settle tuh by 30 Juni. Tapi karena 30 Juni itu hari ini hari Minggu, jadi kita harus settle semuanya hari Jumat. Dan kita semua udah prepare, udah semuanya surat udah didokumentasi, sudah ditandatangan gitu ya. Pokoknya kita sudah ready to go. Dan punya usut, nyata Bapak Ibu semuanya setelah dilihat, kita kan udah memberikan fasilitas yang sudah di-approve gitu ya buat klien ini. Ternyata tuh jumlah total fasilitasnya itu kurang. Kurangnya tuh dikit banget, cuma kurang kayak bangsa di bawah $1, cuma berapa sen doang. Terus saya pikir, aduh Tuhan, bagaimana nih Tuhan? Ini semua udah ditandatangan, udah di-approve, kita ready to go. Nggak mungkin saya balik lagi kan ke relationship manager, ya nih kita nggak bisa proses karena limitnya kurang. Dan ternyata diusut ternyata karena kita kasih summary-nya dari Excel spreadsheet ya. Dan semua angka-angkanya tuh di round up. Jadi makanya karena di round up jadi kurang itu beberapa cents itu. Terus saya doa, aduh Tuhan, tolong Tuhan buka jalan Tuhan. Saya yakin dan percaya pasti kau akan bekerja. Karena kau akan selalu menuntun dan menyertai langkah-langkah anak-anakmu dimanapun mereka berada.
Dan juga kan setiap malam gitu ya kami satu keluarga selalu menaikkan doa syafaat yang sama bunyinya. Sampai anak-anak pun hafal gitu ya. Pokoknya ya berkati dan juga sertain langkah-langkah. Misalnya saya bilang sama anak pekerjaan, mami sama daddy gitu ya. Ya saya percaya, sampai saya nggak bisa tidur gitu ya semalaman dari Tuhan. Gimana Tuhan, saya udah percaya tapi ya namanya juga manusia ya. Udah percaya, saya berdoa. Dan puji Tuhannya Bapak Ibu sekalian ya, setelah kebesokan harinya gitu ya, saya kontak, saya punya back office. Saya bertanya, ini kurang gini nih, kita ada jalan keluarnya nggak? Puji Tuhan ada salah satu senior yang saya udah dealing udah lumayan lama, dia bilang, oh yeah, it's okay, kita bisa still can proceed gitu. Saya bisa mencari cara bagaimana yang kurang berapa sen ini nanti kita tutupin gitu. Dan akhirnya kita bisa settle itu deal Jumat kemarin. Dan itu soalnya bukan small deal ya, itu 7 million transaksi. Itu tadinya kita mau settle semuanya hari Jumat, kita bisa settle hari Kamis. Jadi makanya Bapak Ibu semuanya, doa itu bisa mengubah ya situasi. Dan juga tuh mempunyai kekuatan. Nggak perlu doa yang terlalu panjang-panjang, yang terlalu bertele-tele ya. Yang nggak doa-doa yang singkat aja gitu. Tentang ya maksudnya tentang kebutuhan kita sehari-hari itu pasti Tuhan dengar gitu ya. Tuhan kita tuh Tuhan ajaib. Tuhan yang murah hati. Apapun yang kita minta itu tidak ada hal yang tidak penting di mata Tuhan ya. Jadi makanya Bapak Ibu semuanya ya. Kita itu harus mulai terbuka kepada Tuhan dan menyatakan isi hati kita dan kerinduan dan keinginan kita secara spesifik. Jadi kalau kita lebih spesifik, pasti Tuhan tahu dan Tuhan akan menjawab dan mendengar. Dan juga di Matius 21 ayat 22, juga di situ dibilang apa saja yang kamu minta dalam doa dan penuh kepercayaan, maka kamu akan menerimanya. Dan juga poin yang ketiga, waktu Tuhan dan waktu kita tuh berbeda. Ya Bapak Ibu semuanya ya. Jadi mungkin ketika jawaban kita udah doa gitu ya, nggak kunjung tiba, ingatlah bahwa waktu Tuhan dan waktu kita tuh berbeda. Di 2 Petrus 3 ayat 8, di situ kan firman Tuhan yang bunyinya 2 Petrus 3 ayat 8, akan tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari itu sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun itu sama seperti satu hari. Ya. Jadi misalnya ada di antara Bapak Ibu ada yang mencari pekerjaan gitu ya, atau mencari bisnis. Udah berdoa bertahun-tahun, tapi kok saya kerjanya masih begini-begini aja ya. Udah berdoa bertahun-tahun, kenapa saya masih nggak ada jalan keluar untuk membuka bisnis baru? Nah itu berarti itu belum waktunya Tuhan. Jadi tetaplah bersabar dan tetaplah tekun dalam doa kalian ya Bapak Ibu sekalian. Doa orang percaya tuh besar kuasanya ya. Pasti akan didengar menurut waktunya. Dan kita juga bisa lihat kan di dalam kisah Abraham kan. Abraham juga Tuhan berjanji untuk memberikan keturunan kepada Abraham. Tetapi juga Abraham tuh harus menunggu, sama Sarah juga harus menunggu kan. Selama 25 tahun menunggu sampai akhirnya baru Ishak lahir. Dan juga tentang kisah Yusuf yang kita melihat ya, pas dia masih remaja diberitahukan kalau ayah dan saudara-saudaranya akan tunduk dan menyembahnya. Tetapi Yusuf tuh harus menunggu berapa lama Bapak Ibu semuanya. Harus menghabiskan usia 20 tahunan di Mesir ya. Sebagai budak. Baru di usia 30 tahun baru dia diangkat menjadi Perdana Menteri kan. Dan juga kan di dalam kisah kalau kita di dalam Keluaran 12 ayat 41. Tuhan berjanji membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Tetapi mereka harus menunggu ya. Berapa lama? 400 tahun sebelum Musa lahir.
Dan setelah itu juga baru Musa melarikan diri dan menghabiskan 40 tahun di padang gurun. Jadi Bapak Ibu semuanya, jawaban doa Anda tuh gak mungkin ya. Tadi kan saya udah mention earlier, gak mungkin datang secara instan. Bisa juga karena itu belum sesuai dengan keinginan kita. Tapi kita lihat ya dari cerita-cerita yang di atas yang baru saya sebutkan itu, mereka tetap mereka tetap berdoa dengan konsisten sampai waktu Tuhan datang untuk menyatakan kehendaknya terjadi. Saya juga kami keluarga juga masih mengalami ya. Kami masih tetap berdoa gitu ya. Kami berdoa kalau kami tuh ingin mempunyai rumah yang lebih besar. Tetapi ya kita sudah berdoa sudah selama 2 tahun, 3 tahun. Tapi doa kita belum didengar. Tapi itu tidak membuat kami malah menjadi mundur. Kami tetap terus berdoa, doa lebih tekun lagi, dengan lebih giat lagi dan lebih semangat lagi. Dan juga ada satu cerita lagi ya, bukan cerita, satu situasi yang saya mau sharing ya. Yang waktu Tuhan tuh sama waktu saya tuh berbeda. Jadi waktu itu kan saya mungkin pernah mention di Bible study ya. Kalau saya ini emang sudah bekerja di satu posisi saya yang sekarang. Posisi saya ini udah lumayan ya oke lah, lumayan bagus sebenarnya. Udah lumayan senior di dalam tim saya. Tapi saya merasa bosan dan jenuh gitu ya. Jadi tuh saya mencari-cari pekerjaan baru, masih di company yang sama, tapi di area yang lain. Jadi 2 bulan yang lalu saya tuh nge-apply ini kerjaan dengan harapan ya ini cuma kerjaan temporary doang, saya pasti diterima karena saya kenal manajernya. Jadi saya udah ngomong sama manajernya dan saya berdoa gitu ya, Tuhan ya biarlah kehendakmu terjadi. Karena saya yakin kau akan memberikan terbaik untuk anak-anakmu. Tapi sebenarnya Bapak Ibu semuanya, baru saya sadar ya beberapa minggu ini pas saya menyiapkan tema khotbah untuk hari ini, pas saya apply itu kerjaan, ya sebenarnya ada satu yang mengganjal. Pas saya doa, hati saya tuh nggak tenang gitu ya. Tetapi dengan harapan, saya yakin tuh saya pasti akan menerima dan mendapatkan pekerjaan itu. Tapi hati saya tuh nggak tenang gitu ya. Mungkin ya Roh Kudus bekerja gitu dalam hati saya nggak tenang. Ini kenapa nih ya? Kenapa sih hati saya nggak tenang? Tapi saya pikir, oh ya nggak apa lah, mungkin soal hal yang lain. Tapi ternyata setelah saya diberitahukan kalau saya tidak mendapatkan pekerjaan itu, malah hati saya menjadi lega. Jadi ya Bapak Ibu sekalian ya, waktu Tuhan itu dan waktu kita tuh berbeda ya. Jadi kalau memang itu bukan rencananya, itu pasti Tuhan tidak akan membuka jalan. Jadi kalau bisa ya kita kalau mau menginginkan sesuatu, teruslah berdoa dan meminta petunjuk dan meminta jalan dari Tuhan. Pasti Tuhan akan membuka jalan untuk kita. Kalau memang itu jalannya Tuhan, ya jalan yang mau ditutup siapapun tuh nggak mungkin ya. Pasti bakal Tuhan bukakan gitu. Kita nggak perlu maksa. Pasti semuanya akan berjalan dengan lancar. Tantangan dalam doa, ya saya di sini juga mau membahas tentang tantangan dalam jangan jemu berdoa. Apa tantangan itu yang terbesar? Mengatasi kejenuhan dan kebosanan dalam doa, apa itu? Terkadang itu kita bisa merasa bosan ya, atau lelah dalam berdoa ya. Tetapi kita harus bertahan ya Bapak Ibu semuanya. Di dalam Galatia 6 ayat 9, situ firman Tuhan berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Dan juga kita tidak menjadi lemah. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan lelah berbuat baik ya. Yang kita juga bisa lihat kan di Matius 26 ayat 36 sampai 46 yang kisah tentang Yesus yang bertekun dalam doa di Taman Getsemani meskipun berat, itu karena menjelang penyalipannya. Jadi Bapak Ibu semuanya ya, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak jemu, tidak bosan ya. Kita harus, ya ingat aja gitu, kita harus tetap terus berdoa dalam segala situasi, gak boleh menyerah dan juga
dengan cara apa supaya itu bisa memboost rohani kita? Salah satunya yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, di Efata kita ada program doa malam, doa syafaat yang setiap hari Senin dan Rabu jam 8:30 malam waktu Sydney, di Indonesia jam 4:30 sore ya. Itu bisa Bapak Ibu ikuti ya setiap Senin dan Rabu. Dan itu di situ ya banyak mujizat terjadi ya Bapak Ibu semuanya ya. Percaya atau tidak, tapi kalian bisa ngelihat itu. Doa itu merubah situasi, doa itu besar kuasanya ya. Dan dalam doa syafaat itu setiap Senin dan Rabu, itu kita berdoa, kita ada pokok-pokok doa. Jadi Bapak Ibu semua kalau misalnya ada request atau permohonan doa, beritahukan saja kepada yang koordinasi di Malang, Sherin Lardi atau Pastor Neni, Pastor Jimmy, pasti akan kita masukkan ke dalam doa syafaat, doa malam kita. Jadi Tuhan itu mendengar doa orang benar ya. Tuhan menjawab doa yang dipanjatkan dengan tulus hati. Jadi kalau kita berdoa tuh ya harus dengan tulus hati, itu Tuhan pasti jawab. Karena Tuhan tahu ya kalau kita tuh doa dengan ogah-ogahan, dengan pahit hati, dengan kecut hati atau dengan tulus hati. Dan Tuhan tuh mengabulkan permohonan doa sesuai dengan kehendaknya. Ya, Tuhan itu mengabulkan permohonan doa kita sesuai dengan waktunya, sesuai dengan kehendaknya. Jadi kalau misalnya waktunya Tuhan belum tiba, emang belum saatnya karena kalian belum siap, itu pasti tidak akan dijawab. Jadi misalnya Sherin doa ya, saya mau ke Australia gitu ya, tapi Inggrisnya masih pas-pasan. Udah gitu tapi ngotot gitu ya, ngotot terus doa. Tuhan saya mau. Tapi Tuhan bisa melihat gitu ya, ini doanya nggak tulus dan Sherin belum siap. Jadi Tuhan masih akan menunda jawaban doa Sherin. Dan mungkin Tuhan malah menjawab doanya Ibu Mei gitu yang sudah dijawab. Karena Tuhan melihat kesiapan hati Ibu Mei. Ibu Mei udah lebih siap, udah ready, ya boleh lah. Jadi Tuhan menjawab doa Ibu Mei. Tuhan itu maha tahu ya, mengerti. Jadi sebelum kita minta, Tuhan tuh udah tahu. Tetapi Tuhan mau kalau kita tuh meminta kepada Bapa kita. Jangan cuma diam aja. Jadi berdoalah seadanya. Jadi nggak usah panjang yang bertele-tele. Ada yang bilang, iya saya nggak bisa berdoa, saya nggak bisa berbicara. Nggak apa-apa, doa yang singkat aja. Ya, to the point. Jadi kalau misalnya nggak tahu mau ngomong apa-apa lagi, langsung aja berdoa secara spesifik. Itu pasti Tuhan dengar. Jadi jangan bosan berdoa ya Bapak Ibu semuanya. Karena ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Di situ kita juga bisa melihat ya di Pengkhotbah 3 ayat 11. Jadi jangan bosan berdoa ya Bapak Ibu semuanya. Jadi pada saat ini ya di antara Bapak Ibu semuanya mungkin kalau ada yang bosan ya, ada yang jemu, sekarang udah 30 Juni ya Bapak Ibu semuanya ya. Ayo di antara kalian siapa yang malah menjadi turun rohaninya. Kita sudah 6 bulan di tahun 2024 ini ya Bapak Ibu semuanya ya. Waktu cepat berlalu loh. Believe it or not, waktu cepat berlalu. Kalian tidak tahu ya, kalau misalnya kalian malah malas-malasan ya. Kalian tidak tahu ya, ini kesempatan satu-satunya Tuhan mau memakai kita. Tuhan mau kita lebih dekat lagi ya kepada Bapa kita. Jadi kita jangan malas-malasan. Kalau kalian tidak sadar nggak sadar, sebentar lagi ya, itu udah akhir tahun, 6 bulan lagi. Tapi 6 bulan tuh cepat loh Bapak Ibu semuanya ya. Kalian tidak tahu, jadi pergunakan waktu ini sebaik-baiknya ya. Jangan mundur, tetap semangat. Apapun yang sedang kita alami ya, baik kalian sedang merasa di saat susah ataupun happy ya, tetap terus berdoa. Karena Tuhan tuh mendengar setiap doa kita. Tetapi Tuhan akan menjawabnya
sesuai dengan waktunya. Jadi ya sekian dulu untuk hari ini ya Bapak Ibu semuanya. Mari kita satukan hati. Kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengar ya Tuhan. Hamba-Mu sudah berbicara ya Tuhan, sudah menyampaikan pesan isi hati-Mu ya Bapa. Biarlah ya Tuhan, Kau seal ya Tuhan apa yang sudah hamba-Mu sampaikan pada siang hari ini ya Tuhan, pada pagi hari ini ya Bapa. Kau tanamkan ya Tuhan di dalam dasar hati kami, setiap kami masing-masing ya Bapa. Kau materaikan ya Tuhan dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau ajar kami semua ya Bapa, supaya kami menjadi pelaku firman ya Tuhan. Kami sudah belajar pada hari ini ya Tuhan. Kami harus lebih semangat lagi ya Tuhan untuk berdoa ya Tuhan. Kami tidak boleh jemu-jemu untuk berdoa ya Tuhan. Karena berdoa itu adalah sarana komunikasi ya Tuhan dengan Engkau ya Bapa. Yang ingin membuat kami lebih dekat lagi dan lebih intim lagi ya Tuhan. Untuk berhubungan dengan Engkau ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami harus lebih tekun berdoa ya Tuhan. Dan juga kami mengerti ya Tuhan, kami sudah belajar ya Tuhan. Waktu-Mu itu berbeda dengan waktu kami ya Tuhan. Kami akan belajar ya Tuhan untuk lebih sabar lagi, untuk lebih tekun lagi ya Tuhan. Untuk berdoa dan untuk menyampaikan semua segala permintaan kami ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus Kau juga bekerja ya Tuhan. Roh Kudus Kau bekerja ya Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kami semua ya. Kau pimpin setiap langkah-langkah kami. Juga mungkin pada saat ini di antara kami ada yang sedang kecewa, yang sedang down. Biarlah ya Tuhan Kau kirimkan ya Tuhan roh sukacita ya Tuhan. Kau buka jalan keluar ya Tuhan untuk kami semua ya Tuhan. Mungkin sedang menghadapi jalan buntu ya Tuhan. Karena kami akan percaya ya Tuhan. Mujizat akan terjadi ya Tuhan bagi anak-anak-Mu semua ya Tuhan. Jika kami terus sabar ya Tuhan. Di dalam setiap permohonan doa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan juga kami berdoa ya Tuhan. Jika pada saat ini ya Tuhan. Kami berdoa sekali lagi ya Tuhan. Jika pada saat ini dari antara kami yang sakit ya Tuhan. Hanya dengan bilur-bilur Engkau saja ya Tuhan. Yesus yang sakit sudah disembuhkan. Biarlah Kau saja yang bekerja melalui obat-obat, melalui dokter, melalui perawat, melalui apapun yang sudah kami lakukan ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami yang sakit sudah disembuhkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya, amin. Mari jemaat, Bapak dan Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri, kita terima doa berkat. Mari Bapak Ibu semuanya, kita bangkit berdiri, kita akan menerima doa berkat. Angkat tangannya. Angkat tangan Pak. Ya, terima kasih. Dan Tuhan Yesus yang Kau sembah, Dia sangat mengasihi Engkau. Dia rela hidup miskin menderita, bahkan mati di atas kayu salib karena kasih yang besar dalam hidupmu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah studimu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah sistem imunmu semakin kuat mengalahkan virus, bakteri, dan sel kanker yang ada. Karena Tuhan yang Kau sembah memberkati Kau berkelimpahan. Dia merancang Kau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Dia berikan Roh Kudus untuk menyertai perjalanan hidupmu. Sehingga pada saat kau duduk lebih tinggi daripada yang lain. Pada saat kau berdiri lebih tinggi daripada yang lain. Itu bukan karena kekuatanmu, itu bukan karena kepintaranmu, dan itu juga bukan karena keuanganmu. Itu semua karena Bapamu yang di surga memelihara hidupmu. Kasih dan anugerah daripada Tuhan Yesus dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertaimu hingga akhir zaman. Dan turunlah segala berkat yang dahsyat di dalam satu nama yang dahsyat, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita semua yang menerima berkat mengatakan, amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan.
Hati Tuhan sama-sama katakan. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat Pastor Terima kasih, Yuli Pastor Yuli. yang sudah Luar memberikan biasa. berkat firman Tuhan pada minggu siang ini. Terima kasih Pastor Yuli. Terima kasih untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang melayani pada hari Minggu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.